Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sarul Gumanti dengan NIM 210301033 dari kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini untuk memenuhi tugas saya yaitu mata kuliah mikrobiologi, saya di sini akan memperkenalkan jamur yang ada pada tempe. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kedelai yang sudah dicampur dengan ragi dan plastik sebagai wadah tempat kedelai yang sudah dicampur oleh ragi tadi. Di sini saya menyediakan kedelai yang sudah dicampur dengan ragi, yang mana ini akan kita diamkan nantinya selama 20-24 jam hingga keluar muncul putih-putih, yang mana putih-putih tadi akan melekat pada tiap-tiap kedelai atau yang menyatukan kedelai. Itulah yang dinamakan dengan Rhizopus sp. Nah, setelah didiamkan selama 20-24 jam, jadilah jamur yang kita tunggu-tunggu dengan nama Rhizopus sp, yang dia sudah melekati seluruh kedelainya. Klasifikasi dari Rhizopus sp ini yaitu kerajaan fungi, divisi Zygomicota dengan kelas Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, dan genus Rhizopus. Jadi jamur Rhizopus sp ini termasuk ke dalam jamur mikroskopis. Kenapa? Karena jamur Rhizopus sp ini tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi dia melihatnya harus menggunakan alat, yaitu dengan alat mikroskop. Di sini saya juga mendiamkan kedelai yang sudah menjadi tempe tadi hingga beberapa hari, yaitu sampai dengan 4 hari. Hingga jamur yang warna putih tadi dia juga berubah menjadi warna hitam. Jamur yang berwarna putih dengan yang warna hitam itu namanya sama-sama Rhizopus sp. Nah, jadi biasa yang untuk diproduksi tempe itu yang dipakai dia yang berwarna putih. Kenapa jamurnya berubah menjadi warna hitam? Itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu dia terlalu banyak terkena oksigen, dan faktor yang kedua yaitu proses fermentasi yang terlalu lama hingga dia berubah menjadi warna hitam. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai jamur makroskopis, yaitu jamur tiram dengan bahasa ilmiah Pleurotus ostreatus. Klasifikasi dari jamur tiram yaitu dengan kerajaan fungi filum Basidiomycota dengan kelas Homobasidiomycetes, ordo Agrisales, famili Trichotomataceae, genus Pleurotus, dan spesiesnya Pleurotus ostreatus. Struktur tubuh jamur. Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh menyamping, dengan bahasa Latin Pleurotus, dan bentuknya seperti tiram, dengan bahasa Latin Ostreatus, sehingga jamur tiram mempunyai nama binominal Pleurotus ostreatus. Bagian tudung dari jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga ke putih, dengan permukaan yang hampir licin. Diameter 5-20 cm yang bertepi tudung mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga memiliki spora berbentuk batang berukuran 8-11 kali 3-4 mm, serta miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat. Jamur edible atau jamur tiram merupakan jenis jamur yang dapat dimakan atau edible dan memiliki rasa yang khas. Jamur tiram merupakan jamur kayu yang banyak tumbuh pada pokok-pokok kayu yang sudah lapuk. Syarat tumbuh jamur tiram tergantung dari sumber nutrien, suhu, kelembapan, air, cahaya, udara, dan keasaman. Syarat pertumbuhan. Dalam menggunakan media pertumbuhan, jerami yang baik untuk dibuat sebagai bahan media tanam adalah dari jenis jerami yang keras,
sebab jerami yang keras banyak mengandung selulosa yang merupakan bahan yang diperlukan oleh jamur dalam jumlah banyak. Di samping itu, jerami yang keras membuat media tanaman tidak cepat habis. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jerami sebagai bahan baku media tanam adalah dalam hal kebersihan dan kekeringan. Selain itu, jerami yang digunakan tidak busuk dan tidak ditumbuhi jamur jenis lain. Media yang terbuat dari campuran bahan-bahan tersebut perlu diatur kadar airnya. Air diatur 60-65% dengan menambah air bersih, agar miselia jamur dapat tumbuh dan menyerap makanan dari media tanam dengan baik. Bioekologi jamur. Di alam bebas, jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun di hutan pegunungan daerah yang sejuk. Tubuh buah terlihat saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk dan pokok batang pohon yang sudah ditebang, karena jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu. Untuk itu, saat ingin membudidayakan jamur ini, substrat yang dibuat harus memperhatikan habitat alaminya. Dalam budidaya jamur tiram dapat digunakan substrat seperti kompos, serbuk gaji kayu, ampas, tebu, atau sekam. Hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya jamur tiram adalah faktor ketinggian dan persyaratan lingkungan, sumber bahan baku untuk substrat tanam, dan sumber bibit. Makroskopis. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua yang menambah wawasan dan ilmu. Baiklah, saya Sarul Gumanti pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya yang dari tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.